Oke, jadi di video ini saya mau jawab pertanyaan dari Iqbal Fazri ya. Di sini pertanyaannya adalah perbandingan gaji di Indonesia dan di luar negeri. Nah, perbandingan gaji programmer ya tentunya di sini di Indonesia sama di luar negeri itu apakah besarannya sama? Nah, sebenarnya untuk menjawab ini sebenarnya ada beberapa juga dari teman-teman yang lain menjawab di sini ya. Jadi di sini ada contohnya dari Dinan dijawab kalau misalnya ingin lihat misalnya kita bisa juga buka website-website ya yang sudah banyak. Contohnya ada Glassdoor ya yang paling banyak atau populer. Ada juga yang lain sebenarnya ya, website-website untuk review pekerjaan atau salary. Dan ini rata-rata anonymous ya. Artinya apa? Artinya ya bisa aja isinya itu memang benar atau juga ya bisa aja itu isinya adalah bohong gitu ya. Jadi kita ya istilahnya itu nggak bisa ambil bulat-bulat dari sana. Nah, kalau jawaban saya adalah udah pasti beda antara gaji atau rate istilahnya ya di Indonesia sama di luar negeri. Bahkan jangankan seperti itu, antar kota aja kadang-kadang bisa berbeda gitu ya. Nah, kenapa sih bisa berbeda? Nah, problemnya adalah balik lagi. Misalnya kalau teman-teman kita misalnya berandai-andai misalnya teman-teman misalnya punya kerja di Jakarta misalnya gajinya sekitar misalnya 20 juta. Nah, ketika teman-teman kerja di Singapura dengan gaji yang sama, sudah pasti ya nggak ini gitu ya, nggak masuk. Contohnya misalnya di Singapura gitu ya, dengan gaji 20 juta lagi. Kenapa? Karena biaya hidup di Singapura itu lebih tinggi daripada di Jakarta. Nah, beda juga misalnya teman-teman gaji di Jakarta dengan gaji program misalnya 20 juta, dengan gaji misalnya di Yogyakarta misalnya 20 juta. Itu pun beda jauh gitu ya. Mungkin teman-teman bisa saving banyak kalau tinggal di Yogyakarta misalnya, dibanding di Jakarta. Jadi teman-teman tuh nggak bisa bandingkan, oh gaji dia sekian misalnya kerjanya di Singapura gitu ya. Nah sedangkan saya gajinya sekian gitu ya, kerjanya di Indonesia misalnya. Jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi itu biasanya selalu berbeda. Bahkan antar perusahaan pun itu biasanya punya istilahnya itu range salary berbeda-beda. Jadi teman-teman nggak bisa bawa, oh salary saya sekian ya di perusahaan A, atau kalau saya pindah ke perusahaan B, itu pengen gajinya juga sekian. Itu kadang-kadang nggak bisa juga. Kenapa? Karena biasanya standar gaji tiap perusahaan itu beda-beda. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau kita pengen tahu nih standar gaji di suatu tempat atau misalnya di perusahaan lain? Ya contohnya seperti yang di sini Dinan diberitahu ya di sini ada website Glassdoor. Saya juga sering banget pakai Glassdoor sejak lama. Ya minimal untuk lihat review, nggak cuma review salary sebenarnya. Kita juga bisa review pekerjaan ya atau juga review perusahaannya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau kerja di sebuah perusahaan misalnya, nah teman-teman pengen tahu nih review perusahaan tersebut. Kadang-kadang kan kita pengen tahu plus minusnya. Memang tidak ada yang bagus terus gitu ya perusahaan, pasti ada plus minusnya. Tapi minimal kita sudah tahu. Nah di sini teman-teman bisa lihat contohnya di bagian salary, kalau teman-teman pengen tahu. Nah di sini teman-teman bisa cek misalnya software engineer gitu ya. Software engineer, lalu di sini misalnya di Jakarta, kita pengen tahu nih. Nah, di sini nanti kita bisa lihat hasilnya nih. Berapa sih range gaji gitu ya di Jakarta. Nah, di sini ada nih rata-rata sekitar 31 million per month ya, per bulan misalnya, seperti ini. Ini di sini per month sih tulisannya ya, jadi per bulan harusnya. Tapi kalau di sini tulisannya per year, nah ini nggak tahu mana yang benar nih. Nah, tapi yang paling rendah contohnya di sini ada 10 juta per month ya. Nah, dan di sini additionalnya ada juga sekian. Nah, di bagian bawah bahkan teman-teman bisa lihat nih, gitu ya, gaji-gaji dari tiap perusahaannya. Atau kalau teman-teman pengen lihat, ini kan semua experience-nya ya, teman-teman pengen lihat nih, 1 tahun pengalaman kira-kira berapa gitu ya. Nanti juga, oh ini nggak ada kebetulan. 4-5 tahun berapa. Wah ini juga kayaknya nggak ada ya. Kita back lagi deh. Nah, oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat di tiap perusahaannya contohnya di sini, gitu ya. Nah, ini perusahaan misalnya Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, gitu ya, Gojek, dan lain-lain. Jadi ada banyak sebenarnya. Contohnya misalnya, kita bisa lihat nih di Tokopedia, ada sekitar 264 yang submit salary-nya, ya, dan rata-rata sekian, seperti ini. Dan tiap perusahaan tuh lihat punya standar range beda-beda, ya. Nah, teman-teman jadi nggak bisa bandingkan juga bahkan ini kan di Jakarta ya, bayangkan kalau misalnya teman-teman di Jakarta aja beda-beda tiap company-nya. Jadi teman-teman juga bisa lihat. Nah, tapi bukan berarti, oh di sini kenapa di Tokopedia misalnya lebih kecil daripada di Traveloka misalnya. Ya ini kan dirata-ratakan, belum tentu juga misalnya ya. Bisa aja mungkin ada yang paling besarnya berapa, di sini juga paling besarnya berapa.
Jadi kadang-kadang range-nya juga berbeda. Jadi balik lagi, pasti berbeda, dan intinya sebenarnya nggak perlu bingung ya, karena yang penting tuh range salary saat ini misalnya, teman-teman berapa. Nah, ketika teman-teman nanti coba apply ke perusahaan, contohnya kita mau misalnya lihat-lihat perusahaan misal aja gitu ya, saya mau kerja di Google misalnya, seperti itu. Nah, kita pengen lihat dulu nih perusahaannya, kita bisa lihat companies. Nah, di sini teman-teman bisa cari misalnya Google gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini juga banyak. Nah, ini contohnya Netflix gitu ya. Kita bisa lihat nih Netflix review-nya seperti apa. Ini review dari karyawan-karyawannya ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat review-reviewnya. Nah, di sini ada ininya ya, plus minusnya yang dikasih tahu juga seperti ini. Nah, ini salary-nya, ini posisi job-nya ya, ini benefit-benefit yang diterima di perusahaannya dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen coba apply ke sebuah perusahaan, saya sarankan teman-teman lihat-lihat dulu perusahaannya, lihat reviewnya. Kalau teman-teman udah oke, lihat mungkin range salary-nya gitu ya. Karena bisa jadi mungkin teman-teman diterima, tapi mungkin range salary-nya tidak masuk gitu ya. Artinya kan teman-teman harus ngikutin range salary di sana. Apakah mau atau tidak, seperti itu. Jadi itu jawabannya ya, nggak terlalu panjang, jadi pasti beda ya. Bahkan bukan lagi antar negara, bahkan antar kota, bahkan antar company pun pasti beda range salary-nya. Jadi tidak ada standar baku, terutama di Indonesia untuk range salary programmer.